Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali thalabul ilmi. Dan insya Allah di pagi hari ini seperti biasa pukul 5.15 menit kita sama-sama membaca suratul Waqiah ya. Jantung Waqiah, selanjutnya nanti tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin informasikan kepada seluruh jamaah yang tentunya yang baru bergabung, berhubung tadi di TikTok Aris Alwi dikasih teguran keras karena katanya lagi bunuh diri ya. Ini jadi pelajaran aja, berarti nanti tangannya udah nggak boleh gerak-gerak ini. Diikat aja begini ya. Padahal tadi itu cuma gini-gini doang, ternyata itu nggak boleh. Terus minum juga nggak boleh. Terus apalagi makan nggak boleh. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Sehingga tadi kita diblok sampai tanggal 23. Ya, sampai tanggal 23 Agustus. 23 itu berarti hari Sabtu ya. Ya, hari Sabtu baru muncul lagi yang UST Aris Alwi. Nah, untuk sementara ini kita pakai yang akun yang kedua yaitu tim Pondok Sehat Malomo ya. Ini juga akun kita juga. Ya. Ini akun kita juga, bukan akun orang lain, cuma yang mengoperasikan admin saya biasanya ya. Jadi kita ada banyak akun ya. Di Pacebok juga akunnya juga beberapa ya. Nah, cuma karena saya lihat memang Mbak TikTok ini luar biasa peraturannya ya. Sehingga ya samina wa ta'na lah. Karena kita juga tahu diri ya. Kita juga numpang ya. Ya numpang dakwah, ya dia yang punya rumah ya kita harus nurut apa kata dia. Ya. Jadi ayah bunda wabil khusus untuk yang jamaah TikTok ya. Saya sampaikan kepada jamaah semua yang belum follow TikTok tim Pondok Sehat Malomo, silakan follow. Ini punya kita juga ya. Ini punya saya juga. Agar supaya bisa mengikuti ruqyah jarak jauh serta doa munajat gedor pintu langit selama dari sekarang sampai tanggal 23. Kemungkinan tanggal 24 baru bisa ya. Berarti saya nggak boleh giniin tangan ya, berarti tangan saya disimpan aja ya, takutnya salah lagi nanti ini. Ya. Ya silakan, insya Allah power proof ya, insya Allah nanti kita selama TikTok UST Aris Alwinya masih belum nih. Tadi saya sudah banding, cuma ternyata masih nggak diterima. Tetap ngotot kalau saya sedang mau bunuh diri. Ya alhamdulillah. Bawa ketawa aja ya biar nggak ngantuk ya. Ya kita bawa ketawa aja. Ya. Alhamdulillah ada hikmah di balik ini. Setidaknya follower saya di logo biru bertambah. Kenapa? Karena beralih ke logo biru. Ya alhamdulillah. Ibu Nia Kurniawati semuanya bisa. Di TikTok juga bisa. Cuma kalau di TikTok atas namanya Pondok Sehat Malomo. Tim Pondok Sehat Malomo. Ya. Bukan di Aris Alwi. Aris Alwi sekarang disuruh istirahat dulu. Ya, seminggu lagi. 1 pekan loh disuruh istirahat. Ya. Sampai tanggal 23, berarti tanggal 24 baru bisa nanti live streaming lagi ya.
Yuk kita siapkan air untuk ikhtiari kita agar laris manis dagangan, insya Allah laris manis, rezekinya juga lancar jaya, insya Allah ya. Yuk siapkan semua ya, insya Allah. Saya ketawa aja. Ya, ya Allah. Itu kan robot Bunda, bukan manusia, itu robot ya. Ya. Sampai detik ini saya masih pengen ketawa nih ya. Ya Allah. Kemarin kita ditegur juga karena saya megang pulpen dianggapnya ngerokok. Terus saya megang minum-minum nih, lagi minum air putih biasa, dianggapnya saya minum alkohol. Nggak apa-apa lah. Ya begitulah Bun, namanya juga kita numpang. Kalau kita numpang tuh apa kata tuan rumah, ya nggak boleh ngelawan. Kata tuan rumah begini ya ikutin mainannya. Ya, hmm, ya apa ini? Ini juga langsung dapat teguran lagi nih. Alasan bunuh diri dan bunuh diri sendiri. Hmm, sebentar ya. Nih, belum apa-apa aja udah dapat teguran lagi nih. Ya, langsung aja ya. Kita memang tangan itu nggak boleh gerak sih Bunda ya. Kalau lagi live begini. Ya, tetap logo biru lah yang paling aman ya. Iya tadi barusan tangan saya bergerak langsung ditegur lagi, tapi nggak diblokir. Ya. Yuk kita uluk salam dulu ya. Kita bertawassul dulu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila khadrati malaikatil muqarrabin khususan malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Ijrail alaihi salam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wa ila hadrati wali walidayya warhamhuma kama rabbana saghara. Khususan nabina wa ummi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati sahibi suratul Waqiah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rasulullah, kami mohon kepadamu ya Allah. Dengan karomahnya pembacaan suratul Waqiah jantung Waqiah ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat para jamaah kami, santri-santri kami semua ya Allah. Kabulkanlah semuanya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita baca. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم. Tasbih 7 kali ya. Subhanallah alhamdulillah wala subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wala subhanallah alhamdulillah wala subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ya Hanan 7 kali. Ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah Allahumma kfina bi halalika an haramika. Ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah Allahumma kfina bi halalika an haramika. Ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa fadlika ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa fadlika amman siwak. Ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Yuk, kita berdoa sekarang. Ya Allah, dengan karomahnya pembacaan jantung wakian, ya Allah, Engkau kabulkan seluruh hajat-hajat permohonan kami semua, ya Allah. Yuk, sebutkan hajatnya. Lanjut ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudahinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم
wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata. Yuk, ya Hanan. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika haramika wagna fadlika amsak. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika haramika wagna fadlika amsak. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika haramika wagna amsak. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika haramika wa fadlika amman siwak. Amin ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Dengan kebesaran-kebesaranmu ya Allah, kami mohon karomahnya suratul waqiah ini ya Allah, kami mohon ya Allah. Kau kabulkan segala permohonan kami dengan karomah pembacaan waqiah di pagi hari ini ya Allah. Kabulkanlah hajat seluruh jamaah-jamaah kami semua ya Allah. Sebutkan hajatnya masing-masing dengan karomah. Stajib doana ya Allah, bikabuli doana ya Allah. La ilaha illallah halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillah masukum mujibati rahmatika wa da'imu katami kulli sama qadimatan bikum bisalamatik. La tala'na zamban illa ghafarta wa la hamad illa fat wa la hajatan hila qaridan la qadaita ya rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khafilatul bilati fi ismi jamili sitra dakhaltu fikum sallallahu alaihi wasallam bihi wa ala. Hajabtu nafsi jabilah mulat ba'dal bulan. Bibri ayamini wa israfil awarami kali asar alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam fi amami musa fi yadi Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah. Bapak Ibu yang saat ini yang sedang nonton di TikTok, ini sebenarnya saya alokasikan untuk akunnya YHI Tours Travel ya. Kenapa? Nah ini yang kita hindari nih, kayak malam ini. Kita hanya gerakan tangan saja bisa diblokir. Nah, makanya inilah fungsinya kita harus punya akun lebih dari satu, ya. Alhamdulillah di saat UST Aris Alwi di blok, alhamdulillah masih ada alternatif lain. Nah, ini tim Pondok Set Melomo ini nanti namanya 2, ya. Jadi nanti Pondok Set Melomo YHI Tours. Jadi khusus kita membicarakan terkait dengan umroh travel di YHI Tours ini, di Pondok Set Melomo. Jumlahnya lumayan sudah alhamdulillah
Bukan lumayan lagi, alhamdulillah ya, 21.000 ya. Ya, karena untuk mendapatkan 21.000 bukan perkara gampang itu. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau untuk di logo biru sih aman ya. Mau ngomong apa aja, mau cungkir balik, mau sambil nyetir juga aman-aman aja. Tapi kalau di TikTok ini, saya banyak-banyak tarik napas. Ya, banyak-banyak tarik napas. Ya Allah, Gusti, gini-gini amat, ya Allah. Gini-gini ya. Ada Bu Haji. Bu Haji, ada kakak saya ini masuk nih, Bu Haji Yulianti Chandra nih. Jadi TikToknya Westaris Alwi, Bu Haji lagi diuji. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang jelas ini tadi juga baru masuk beberapa menit udah dapat teguran lagi. Untung nggak langsung diblok juga. Ya, tadi tegurannya apa? Tegurannya dianggapnya saya mau bunuh diri lagi. Nah, ya Allah, Gusti. Kalau peceboknya aman-aman aja nih. Ya, bawa ketawa aja deh. Ya, menghilangkan rasa lelah, letih, lesu, ngantuk. Ya, kan kalau nggak ada kerja, jadi kita ambil hikmahnya. Kalau seandainya, uh, ya, jadi kalau kalau seandainya tadi kita nggak sampai di blok begini, mungkin ngantuknya luar biasa nih. Anggap aja hiburan ini. Mm, mm. Biasa itu siapa nih? Nasruddin Udin. Ya, Anung Ana, biasa Bu. Ya, di Mbah mah gitu tuh. Saya panggilnya Mbah aja lah. Ntar kalau saya namanya dipanggil-panggil marah lagi nanti. Pasti, pasti. Amin, amin, amin Bun. Tenang. Malam besok udah bisa makan. Malam ini belum. Masih makannya masih putih-putih semua. Malam besok baru tek. Nah, tangan saya gerak lagi. Nggak, sebenarnya kalau gak hanya gerakan tangan gitu sih nggak apa-apa. Yang tadi itu kalau gerakan tangannya kayak mukul itu nggak boleh. Ya, kalau tadi kan gerakan tangan itu kayak greget gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar gini, amin, tunjuk nggak apa-apa. Ya, kalau tadi kan gerakannya kayak marah, makanya langsung ini. Ibu Sunarsi ambil tali deh, tangan saya diikat aja deh. Allahu Akbar. Aduh, Bu Wiwi, Bu Sri, Masya Allah, udah gabung semua ya, Masya Allah. Anak gemoy. Iya Bu Sunarsi, tadi itu dikira saya sedang ngamuk, jadi mau bunuh diri katanya. Oh, ya, amin, 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 amin. Bu Nenden, amin, amin, amin. Hmm. Ibu Haji Rosna kasihan tuh. Baru mau ngambil air tiba-tiba hilang. Ustadznya kemana menghilang? Astagfirullahaladzim. Yes, saya juga bingung Bun tadi. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, pas saya, yuk kita berdoa yuk. Langsung hilang. Akhirnya jadi perbincangan deh. Ya begitu. Airnya Bu Sunarsi tumpah kaget. Hmm. Ya, banyak ini Bun. Tadi sampai 300. Ya di logo biru sampai 300 tadi. Berarti banyak. Ada sekitar 100-an yang pindah. Nah, eh, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Bunda ya. Ini loyalitas seorang santri semua ini ke pondoknya nih, Masya Allah. Ya, ya, Masya Allah. Loyalitasnya luar biasa semua ini, Masya Allah. Ya, ini luar biasa semua ya. Ya, iya Bu Hajentin, mangga. Ah, ya, 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 ya. Amin, amin, amin.
Pada bingung guru, ya jangankan ibu, saya juga bingung tiba-tiba gelap HP. Nah, saya lagi ngomong aja, saya lagi konsentrasi di logo biru, tiba-tiba pas ngeliat ke atas, loh kok udah gelap aja nih, totonya ada tanda silang begitu, merah tanda silang. Ya, Anda sedang membunuh diri, astagfirullahaladzim. Eh, gitu-gitu amat ya. Ya, ya masalahnya kita lagi mau menjelang berdoa, itu yang bikin tegang semua. Orang kita udah mau ambil air berdoa, ya, ya Allah, ya Rabbi. Ya, kalau Ibu Atsana, kalau di logo biru bedanya itu aja. Tapi tetap terbaca kok, algoritmanya terbaca. Hmm. Kalau dari sisi finansialnya juga sama. Kalau di TikTok itu kan di gift ya. Kalau di Facebook itu di apa Pacebook itu lebih ke bintang, dan bintangnya mahal, Bu. Hmm, bintangnya mahal. Ya, ya begitulah. Jadi gini, Bun, apa yang harus kita ambil hikmah di sini? Hikmahnya adalah beginilah. Ini tuh baru ciptaan manusia. Ini baru karangan manusia. Artinya aturannya baku. Kita langgar sedikit, dia nggak tegaan, dia langsung tega. Nah, bayangin tuh. Langgar sedikit aja, kita langsung dikasih hukuman seperti ini. Nah, ya, dilanjut aja, Bun, lanjut. Gitu ya. Nah, sementara Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, kenapa kita lalai dengan aturan Allah itu? Nah, kita dapat hikmah pagi ini. Ya, hikmah. Hikmahnya ya, hikmahnya pertama kita harus sami'na wa ta'na. Ya, kita harus dengarkan, kita harus taati. Karena kalau enggak ya repot urusan, kan begitu. Itu baru yang jelas-jelas karangan ciptaan manusia ini. Ya, buatan manusia. Lah bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang membuat manusia, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ kita ambil hikmahnya. Artinya apa? Kalau saja tadi ya saya tidak melakukan sesuatu gerakan yang berlebihan, nggak mungkin terjadi seperti ini. Nah, begitupun Allah. Kalau saja antum katakanlah on the track berjalan, dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sedekah, nggak mungkin Allah berikan ujian seberat ini. Kalaupun diberi, pasti ada solusi yang jitu. Sehingga kan muncul, ya Allah saya udah capek, ya Allah saya udah lelah, saya udah menyerah. Saya juga nggak paham makna menyerahnya apa. Ya, seakan-akan udah nggak percaya Tuhan. Nah sekarang begini. Nih, ini kita ambil hikmah lagi ya. Hikmah lagi nih. Ya. Ambil hikmah dari TikTok. Ya. TikTok aturannya baku. Nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti kita diblok. Sehingga kita tidak bisa lagi ikut live. Kan begitu. Ya begitu juga aturan Tuhan. Ya. Aturan Tuhan A, B, B. Jangan dilanggar. Karena kalau antum langgar, selesai. Nah alasannya tadi, aduh aku lelah, aku mundur aja deh. Lah kalau mundur gimana? Mau cari alternatif. Kalau urusan TikTok itu masih ada alternatifnya. Ada logo biru, ada logo merah, ada Yatab, ada AG. Kan begitu. Nah, lah kalau urusan Allah, mau pindah kemana? Coba, mau pindah Tuhan? Astagfirullahaladzim. Nah ini nih yang paling bahaya nih. Kalau sudah bahasa mau pindah Tuhan sudah nih. Artinya kan Anda sudah murtad. Anda sudah mursyid. Hati-hati. Nah, makanya selalu kenceng-kenceng nih saya. Ini tangan saya udah kebiasaan sih kalau ceramah tuh selalu ngangkat. Ini saya minta ke istri saya diikat aja kali ya sama tasbih ya. Biar nggak usah. Nih Bun,
Saya ikat sama tasbih nih, Bun. Nah, habis kebiasaan dari dulu waktu saya masih kepala sekolah, ngajar di sekolah, begitu. Tangan saya emang sering main kayak gitu. Nah, itulah hikmahnya ya Bunda. Hikmah di balik ini adalah Allah memberikan kita, ya, oh ternyata kita ini numpang, ya. Kita numpang ya Bunda. Kita ini hanya pengguna, ya, bukan pemilik. Nah, gitu ya. Ya. Karena kita numpang, kita pengguna, ya kita turutin apa kata aturan yang punya rumah. Nah, begitupun dunia ini. Yang punya rumah itu Allah. Kalau kata Allah begini, ya kita harus begitu. Ya kalau misalnya Allah bilang begini, kita begitu, ya repot. Kita kata Allah begini, harus begitu, gitu. Dan itu baku itu. Nah, oleh karenanya saudaraku, ambil hikmah di balik ini. Ya. Allahu Akbar. Tangan Bun, tangan saya udah dikunci sama tasbih ini. Tuh, lihat tuh. Nah, begitu Bunda. Jadi insya Allah kalau seandainya kita, ini maaf ya, ini sekarang nih, siapa di antara santri, antara jamaah saya yang sedang tersulit lah hari ini, yang sedang mentok, sampai-sampai ada bahasa saya udah menyerah. Kalau menyerahnya, arti menyerahnya di situ semakin dekat sama Allah, itu bagus. Yang saya khawatirkan kalau makna menyerah di situ malah, nah ini yang paling bahaya nih, ya. Di situ ada benih-benih kesyirikan, di situ ada benih-benih kemurtatan tuh, pemurtatannya hati-hati, ya. Nah, gitu ya. Ya, hati-hati putus tasbihnya Pak Ustadz. Enggak, tasbih saya kuat. Nah, iya ya, salah juga ya. Ntar dia enggak mungkin. Kalau borgol kan warna hitam, ini kan, oh enggak lah. Ibu nakut-nakutin. Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah. Ya begitu ya Bunda ya. Saya jadi bingung nih. Biasanya logo biru di bawah, TikTok di atas. Ini terbalik. Sekarang logo biru di atas, TikTok di bawah. Nah, karena saya menggunakan HP yang satunya. Nah, jadi begitu ya Bunda ya. Ambil hikmah ya. Ini kejadian di hari ini di TikTok, kita banyak sekali dapat pelajaran ini. Ya, TikTok saja begini aturannya. Bagaimana dengan aturan Allah? Kita sami'na wa ta'na terhadap aturan TikTok, tapi kita lupa aturan Allah. Begitu. Ya. Masya Allah. Izin Pak Ustadz mau keluar beli telur asin. Jangan sering-sering makan telur asin Bunda ya. Nanti kolesterolnya naik loh. Sama tensinya naik. Ya. Boleh telur asin dimakan di saat kita normal-normal. Ibu Amelia, guru jangan diikat, nanti salah paham lagi. Ya. Ya. Ya, tangannya saya pakai buat bertasbih. Allahu Akbar walillahi ya Allah. Allah 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 Allah. Ya. Dua. Nih, ini juga tadi nih pertama kali masuk itu 200 lebih loh penonton. Tiba-tiba pas tangan saya gerak, ya berubah langsung di bawah 100. Gimana cara minta izin ya Bu Sunarsi ya? Ya, Pak TikTok, saya mohon izin, tangan saya mau digerakin, gitu kali ya izinnya. Banyak yang izin keluar ini. Nurjal, sambung doa Ustadz. Lagi-lagi di posisi benar-benar mentok masalah duit lagi-lagi Pak Ustadz. Yuk sama-sama kita cari solusinya. Ya. Wah, Ibu Samara juga di sini ya. Nggak di borgol Bu, bertasbih saya. Ya, alhamdulillah ada hiburan Bunda. Ya. Umi, emang ada aturan apa Pak Ustadz di TikTok? Banyak sekali aturannya Bun.
banyak sekali. Itu tadi yang mentok, kondisinya mentok. Ya, ingat, kalau sudah mentok, mentokin juga ibadah kita ke Allah. Udah gitu aja. Jawabannya singkat padat. Ya. Saya sudah mentok susah, saya sudah mau putus asa. Sekarang bahasa putus asanya dihapus. Tapi mentoknya pindahin. Saya mentokin juga ke Allah. Gitu. Karena kalau antum sudah mentokin ke Allah, maka Allah akan turun tangan. Di saat kita sudah angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Di saat kita sedang ya nggak punya solusi, Allah punya solusi. Ya, karena kan hidup ini kan kata Allah kan bukan Allah nyuruh kita cari solusi. Allah cuma nyuruh kita apa? Sholat, sabar, sholat, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Itu jelas itu. Nah, gitu ya. Putra Esaki, enggak, kalau teguran itu Bun, kalau hanya sekedar selewat sih nggak apa-apa. Biasanya kalau udah berulang lebih dari 3 kali baru ditegur. Kalau cuma sekali doang nggak apa-apa. Kalau tadi kan memang agak greget saya. Ya ceramah tadi jam 3 kan itu agak greget banget saya. Makanya langsung lebih dari 3 kali gitu. Nama TikToknya apa Ustadz? Nama TikToknya Tim Pondok Sehat Malomo. Nanti mau diganti jadi ya itu ya. Itu ya. Ya kecewa wajar, harus diluapkan biar lega, betul, biar nggak stres Bunda ya, betul. Ya sekaligus apa boleh nyicil? Apa itu yang nyicil nih? Ya. Saya dawang Fatihah 41, tapi setelah selesai saya nangis, nggak terasa. Kenapa Ustaz? Bagus. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu dalil untuk orang yang gampang nangis, ya. Gampang nangisnya bukan nangis nangis cengeng bukan, tapi itu nangis karena Allah, ya. Surah keberapa? Surah Al-Anfal ayat 2, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuh dalilnya. Bukan cengeng, tapi karena hati kita langsung kerasuk. Ya, contoh, nih maaf contoh. Kalau lagi lebaran, lagi hari raya Idul Fitri, coba. Itu biasanya nangis semua itu. Padahal baru dengerin takbiran doang. Allahu Akbar Allah. Nah, itu aja udah langsung cuk, weh. Ya perasaan kita gimana gitu. Nah, itulah namanya wajilat qulubuhum. Bergetarlah hati. Nah, kan begitu. Ya. Ya, Cek Dede, setiap ngikutin doa Ustadz pasti saya nangis. Amin, amin. Bagus berarti ya. Mangga, mau pindah mangga. Dari Pacebo ke sini mangga. Ya silahkan, nggak apa-apa ya. Sama aja Bun, toh juga orangnya saya juga. Ya, baik yang di logo biru, mau di TikTok, asli. Ini saya asli, original. Ya, orinya nih. Ya. Saya Pak Ustadz cengeng banget. Sebenarnya sih bukan cengeng ya. Kalau cengeng itu kalau faktor emosional sebenarnya. Ya. Ustadz, anak saya Friska, Samara, Evatan, Ramadan lagi sakit. Sakit apa Bun? Ini siapa nih? Oh Bu Samara. Itu air doanya Bun ya. Tadi air doanya di ini aja. Air doa yang tadi. Ya. Nangis kalau anak habis nikah juga nangis guru tidak terbendung. Iya. Ya pernikahan, lebaran, ya kemudian berdoa tengah malam itu nangis semua kita.
Ya. Bunda mohon kerjasamanya ya, yang di tim Pondok Sehat Malomo ya. Tab-tabnya ditambah lagi ya. Ya. Biar lebih banyak lagi nanti yang lihat. Karena kan 21.000 ini belum seberapa ini. Kalau UST Aris Alwi itu udah hampir 200-an, makanya lebih gampang dilihat. Pak Ustadz, kalau zikir yang bagus untuk saya tukang ojek, baik. Rani Chairani. Kalau ibu mau, itu perbanyak ya. Allahumma yassir wala tu'assir. Selingin dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya. Selingin aja tuh. Itu nanti ramai itu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa ngikutin Ustadz, enaknya jam 3 bisa ngikutin, mangga, silahkan. Ya, yang mau saja. Ya. Mau tanya maaf tentang zakat boleh Pak, silahkan. Tapi nggak boleh nyebut angka ya, karena ini sensitif banget. Nggak boleh nyebut angka. Indra Jasi Kenzu, ya ketinggalan jam 5 karena saya lagi sibuk masak, nggak apa-apa. Sambung doa Andi, Ustadz, saya lagi sakit influenza berat, batuk-batuk juga. Iya tabe Fung. Iya tuh wayon nasubue talai, kemudian campurkan air anget panas, ya air panas anget gitu ya. Kalau saya yogi mah fala sampu, ya fala sampu. Dimasukin air doanya tadi dikit, ya diniatin, biniatis sifa, ya sebutkan nama nanti sembuh itu ya. Banyak kok ya. Dibantu tab-tabnya ya. Ini baru 22. Kalau untuk tim Pondok Sat Malomo, walaupun cuma 50.000 juga udah banyak itu. Beda kalau UST Aris Alwi itu 200-an. Ya, 200.000. Zikir untuk penenang hati. Saya bertanya dulu, Ayu Misiarah. Zikir itu apa artinya? Ya. Zikir itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah. Ya, selama kita mengingat Allah, berarti zikir kita. Terserah, mau pakai selawat boleh. Mau subhanallah, subhanallah boleh. Allahu Akbar, Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga zikir semua. Ya. Qobliyah duhur 4 rakaat 1 salam boleh-boleh Ibu Sri Karyati boleh. Salam silaturahmi buat semua tim Pondok Sehat Malomo dan tim YHI Tours and Travel. Ya, betul. Ini ada kebetulan ada Ibu Direkturnya nih. Ibu Haja Yulianti Chandra ada nih, ya. Ya bagi teman-teman, bagi para jamaah yang ingin membuka tabungan umroh silahkan ya. Hubungi Bu Haja Yulianti Chandra ya, beliau megang divisi YHI Tours-nya beliau yang megang. Langsung direkturnya langsung ya. Nanti terkait dengan harga segala macam ke beliau, pesawat, hotel segala macam, berapa hari, city tournya gimana, itu ke beliau semua ya. Silahkan tanyakan ya. Bagi yang mau berangkat umroh, insya Allah bareng sama saya, ya insya Allah itu Oktober dan Desember, gitu ya. Pak Ustadz, apa zikirnya untuk jualan? Kalau untuk jualan banyakin selawat, ya, banyakin aja selawatnya. Cukup Bunda ya. Ini agak-agak sepi nih, mungkin karena masih proses peralihan ini. Ya, memang begitu, kalau udah proses peralihan pasti nggak sebentar, pasti lama prosesnya. Ya. Kemarin waktu kapan tuh? Pernah diblokir juga gara-gara saya nyebut angka. Tapi itu mah cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Nanti ada rezekinya Bang Zonglung. Bang Zongluk nanti ada rezekinya. Insya Allah. Istiqomah aja dulu antum, istiqomah, kenali tahajudnya, kenali ngajinya. Jangan malas. Ya. Kalau antum malas nanti Allah juga malas nolong kita. Ya, ayo paksakan. Nah, kan ibadah itu kan nggak boleh dipaksa. Tergantung buat siapanya. Ya kalau nggak dipaksa-paksa nanti kenapa kita bisa? Karena terbiasa. Kenapa terbiasa? Karena dipaksa.
Kan gitu. Ya, bidan bulan, Masya Allah. Pak Ustadz, zikir hati tenang karena suami nikah lagi apa? Banyakin istighfar aja. Di balik semua itu ada hikmah. Ya, suami ibu nikah lagi ada hikmah. Selama masih tanggung jawab, selama masih memberikan nafkah lahir batin, ibu terima saja. Kenapa? Itu Al-Quran. Ya, Al-Quran yang nyuruh. Ya, kecuali kalau suami ibu zalim, suami ibu nggak bertanggung jawab, atau sudah main pukul, main tangan, itu nggak boleh. Selama suami ibu bertanggung jawab, suami ibu masih perhatiannya tidak berkurang, malah semakin bertambah, maka itu tandanya surga. Ya, gitu ya. Jangan minta cerai, nggak boleh minta cerai. Ya, memang enak jadi janda. Kagak enak jadi janda itu. Ya, Pak Ustadz, kalau duha 4 rakaat 2 kali salam apa 1 kali salam? Mangga dipilih, silahkan. Mau 2, mau 1 sama aja. Ya. Ustadz, untuk melawan rasa ngantuk, ini saya lagi melawan rasa ngantuk ini. Tergantung pertanyaannya, antum mau ngaji, mau ngapain. Kalau mau ngaji, ada rumusnya, yang 3 itu. Yang 3 itu. Ya. Yang 3, yang 7, yang 7. Saya ulangi lagi yang 7 ya. Ini tangan saya kebiasaan sih. Nanti diblokir lagi nih. Ya. Pertama, bi syifa'il Qur'anil azim. Nah. Bi syifa'il Qur'anil azim, bi syafatil Qur'anil azim, bi karamatil Qur'anil azim, bi mu'jizatil Qur'anil azim, bi hurmatil Qur'anil azim, bi barakatil Qur'anil azim, bi azamatil Qur'anil azim. 7 perkara itu dibaca agar kita nggak ngantuk ngaji. Ya. Kalau agar nggak ngantuk ceramah kayak saya sekarang ini ya, saya juga lagi nyari ilmunya nih. Karena jujur ngantuk ini. Ya. Ya. Ya tuh ada nasihat dari Bu Dela nih. Ya, jangan mudah cerai ujian untuk naikkan derajat. Iya, ini jangan. Ya ingat, tentunya sebagai ini maaf ya, jangan ada yang marah ya. Sebagai perempuan juga harus introspeksi diri. Ini saya nggak konsepnya saya nggak tidak dalam rangka membela suami ibu ya nggak. Ya, saya hanya sebagai laki-laki. Ya, ada asap pasti ada api. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kan begitu. Seorang istri nggak boleh terlalu egois. Kenapa suaminya begitu? Pasti ada asbab. Nah, begitu ya. Ini maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah, nggak boleh marah. Ya, ini nasihat. Ya, saya udah maksimal. Itu kan versi ibu. Ibu mengatakan maksimal, itu versi ibu. Ah, gitu. Lebih baik janda daripada dipoligami. Itu silahkan. Tapi silahkan rasakan. Biasanya makin hancur. Ya, banyak kejadian kayak gitu. Malah makin hancur. Karena ego itu, Bu. Karena ego. Nah, itu ego itu. Nuntut ingin minta cerai itu ego. Ya Allah, luaskan. Oh, nggak boleh begitu, Bu Aril. Nggak boleh. Islam tidak mengajarkan begitu. Nah, ini bagus nih. Ngalah jadi istri. Nah, cakep itu. Kecuali, mohon maaf, kecuali suaminya meninggalkan, suaminya tidak memberi nafkah, suaminya tidak memberi lahir batin, baru boleh ibu ngamuk. Lah kalau nafkah lahir dikasih, nafkah batin dikasih, nggak berkurang malah bertambah, apa yang ibu tuntut? Kan begitu. Nah, ini maaf ya, mohon maaf sekali ya. Ya. Wah, jadi ramai jadinya nih. Ini jadi ramai nih. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kuatkan iman, amin. Suami judi gimana Pak Ustadz? Nah, yang ini yang agak repot nih kalau ada pertanyaannya begini. Kalau tadi urusan poligami saya masih bisa jawab. Kalau untuk urusan judi ya,
Saya cuma bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah innalillah gitu. Ya. Ya, begitu ya. Masya Allah. Zenti Bella, tolong diulang yang 7 Pak Ustadz. Baik, pelan-pelan ya. Tolong dicatat. Saya ulang pelan-pelan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, bisyifa'il Qur'anil azim. Bisyifa'il Qur'anil azim. Syifa, obat. Dengan Al-Quran ini gitu ya. Aku niatkan obat Al-Quran ini gitu maksudnya. Ya. Yang kedua, apalagi? Ya, bisyafa'atil Qur'anil azim. Dengan, bi itu dengan, ya, bisyafa' pertolongan, syafaat Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, ya. Nah, yang ketiga apa? Ya, bi karomatil Qur'anil azim. Dengan karomahnya Al-Quran, keramatnya Al-Quran. Yang keempat, bi mu'jizatil Qur'anil azim, dengan mukjizatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat, ya. Ya. Yang kelima, bi hurmatil Qur'anil azim, dengan kehormatan Al-Qur'an. Yang keenam, bi barokatil Qur'anil azim, dengan berkahnya Al-Qur'an. Yang terakhir yang ketujuh, bi azamatil Qur'anil azim, dengan keagungan Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang menganggap saya terlalu cepat, itu boleh dilihat siaran ulangnya di logo biru. Ya, silakan buka logo biru nanti ya. Karena logo biru itu 30 hari masih bertahan. Kalau di TikTok, nggak bisa. Kalau di TikTok itu selesai ya udah selesai. Nah, nggak bisa disimpan. Kecuali untuk yang penggunanya sendiri atau yang punya akun sendiri. Boleh, itu pun dipotong-potong. Yang hanya ngasih gift doang. Nah, itulah hebatnya TikTok, ya, yang ngasih gift doang yang ngasih. Ya, makanya saya nggak pernah minta gift, karena kalau saya minta gift, ya saya melanggar aturan. Tapi kalau Bapak Ibu ngasih, alhamdulillah. Ustadz mimpi bercengkrama dengan orang yang sudah mati, berarti ada sesuatu yang akan mati. Dengan orang yang sudah mati. Bukan orangnya yang mati, Bu, ya, artinya ada sesuatu yang tidak jadi alias gagal. Ya. Misalnya nih, kita mimpi ketemu dengan nenek kita yang udah meninggal. Sementara kita sedang ada niat mau melakukan sesuatu, itu biasanya gagal. Tapi maaf, ini hanya tafsir mimpi saya ya. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Diniatin ibadah karena Allah, aku wanita yang dipoligami tapi aku ikhlas Pak Ustadz. Nah, ini cakep ini. Nah, baru mantep ini. Daripada nuntut nggak jelas, mending saya ikhlas. Toh juga suami saya makin sayang. Nah, baru namanya wanita ini. Ya, jangan terlalu ego muncul. Ya, walaupun di pecebok saya diserang ini. Masita, rezeki. Kalau mimpi mobil terbakar, rezeki. Itu rezeki. Tapi kebakarannya jangan disiram air, jangan diparemin. Biarin dia kebakaran sampai bangun. Itu rezeki. Itu tafsir mimpi, saya nggak pernah meleset itu. Ya, kita lihat kebakaran. Kemudian biasanya kan kalau lihat kebakaran kan kita berusaha matiin kan. Nah, kalau dimatiin berarti rezekinya nggak jadi. Tapi kalau ngelihat itu nggak boleh. Budianto, Ustadz boleh tidak poligami? Aduh, saya nggak berani bahas poligami dulu deh, Bapak. Jangan deh. Ini cuma karena tadi ada bertanya sedikit aja tuh, makanya saya bahas ya. Jangan bahas poligami ya, nggak enak ya. Kalau mimpi ngelihat rumah dibakar, bagus ya. Itu api itu bagus ya. Nah, kalau mimpi hamil besar, itu 2 kemungkinan. Ya, itu rezeki. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas bimbingannya. Amin, amin. Mimpi dapat umroh bersama ibu saya. Aminkan, insya Allah segera terwujud. Ya Allah. Apa ini? Saya nggak paham ini.
Kalau ada yang mimpi sering didatengin arwah ortu dengan tidak apa tafsirnya. Itu minta ini Bu Dela, itu minta dikirimin Fatihah, itu minta didoain. Ya, minta didoain. Kalau kebanjiran Bu itu ujian. Kebanjiran. Jadi gini, gampang ya. Ini menurut ilmu spiritual ya. Kebanjiran, angin puting beliung, tenggelam, kemudian longsor, gempa bumi, likuifaksi, itu semuanya ujian. Ya, itu semua ujian. Ya. Nah, kalau ketemu dengan api, kebakar, itu berarti rezeki. Makanya coba, kalau mimpi, misalnya gini, mimpi kelihatan rumah kita dibakar, kita berusaha untuk nyiramnya itu, nyiram pakai air biasanya. Nah, itu biasanya mati apinya. Nah, kalau kita bangun itu berarti udah nggak ada rezeki. Tapi kalau seandainya apinya kita biarkan dan apinya kita menjadi besar, itu besok dapat rezeki itu. Biasanya. Putra Esaki, Masya Allah mantap itu. Ya, saya sering mimpi seperti itu, Bun. Ya, itu kita kayak mimpi terbang, artinya ada power, kekuatan. Ya, ada power, kekuatan. Mimpi itu terbang itu kekuatan. Ya. Ikan besar. Siapa nih? Mimpi ikan besar itu rezeki. Rezeki. Rezeki itu insya Allah. Ya. Kalau mimpi selalu mau dipatuk ular. Nah, ini agak bahaya ini. Ya. Bagi para ahli ruqyah sepakat ya, sepakat ketika mimpinya dikejar-kejar hewan, dipatok ular, itu biasanya ujian. Ya, kami para ahli ruqyah, karena kita kan ada ininya pergumpulannya. Kebetulan saya dari ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, itu kita sama-sama mengetahui kalau ada namanya dipatok ular, dikejar beruang, dikejar macan atau mungkin apalah yang sifatnya binatang buas, itu artinya ada jin, ada setan yang sedang merasuki kita. Ya, gitu ya. Apa ini mimpi apa tadi? Nah, kalau sering mimpi ibu itu bacakan doa ya. Allahumma gfir laha warhamha wa'fi'afwan. Allahumma gfir lahu warham gitu ya. Mimpi ngasih pakaian sama orang. Mimpi mengasih apa dikasih itu beda ya. Nah, kalau dikasih berarti kita mau dikasih rezeki. Kalau mengasih berarti kita mau ngasih rezeki gitu aja ya. Hah? Kalau mimpi kencing, ya kalau terbangunnya ya basah. Kan dulu ya waktu kita kecil kan gitu ya. Kalau kita mimpi kencing, ujung-ujungnya kan basah kan kita ya. Karena kita nggak kuat itu biasanya. Ya, itu sebenarnya hanya karena tidak kuat aja. Tidak kuat nahan kencingnya aja. Saya nggak pernah mimpi Ustadz, alhamdulillah. Kalau mimpi dikasih uang, hati-hati ya. Kalau mimpi dikasih uang itu hati-hati ya. Jadi caranya gini, kalau kita bangun tidur ya, Zulfa mimpi melihat Ka'bah. Oh, cakep. Ustadz mimpi berenang gimana? Nah, mimpi berenang itu perjuangan. Perjuangan. Itu semuanya ada ya. Ada ininya ya. Kalau mimpi anak saya di atas gunung, berarti perlu diperhatikan, Bun. Tapi maaf ya Bunda ya, apa yang saya sampaikan ini hanya ilmu kotak. Tidak berdasarkan syariat. Ilmu kotak. Arti ilmu kotak, ilmu yang saya terima dari guru. Ya, guru saya dari mana dapatnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau ngomong begini doang nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dari atas seakan-akan mau nonjok. Itu nggak boleh. Saya sering mimpi terbang Pak Ustadz, bagus. Ya, ya berarti ada kekuatan mau masuk. Biasanya kalau orang sakit bisa sembuh itu. Ya. Kalau mimpi terbang itu orang sakit bisa sembuh. Ya. Di pinggir laut hati-hati. Ya.
Naik haji gimana Ustadz? Bagus naik haji. Ya. Kalau mimpi mantan suami pertama berarti cinta bersemi kembali, Bu. Canda, Bu. Ya. Mimpi sholat bagus. Tapi mimpi disolatkan yang kurang bagus. Ya. Guru saya sering mimpi tapi lupa itu bertanda apa ya. Lah gimana? Ibu Hamilia harus diingat. Kalau nggak ingat ya kita juga nggak bisa menafsirkan. Saya mimpi ketemu pocong. Itu karena nggak baca doa tidurnya tuh. Ya, maka berdoa dulu baru tidur. Amalan apa biar tokoh ramai? Banyakin sholawat. Ya, mimpi bisa bangun sendiri. Amalan biar tokoh ramai. Amin. Ya. Pak Ustadz, saya mimpi mantan. Jangan sering-sering, Bu, bahaya. Nanti cinta bersemi kembali, bahaya. Yang sudah meninggal, kakak, nah itu biasanya gagal. Ya. Saya sering mimpi selalu ada ular. Nah, itu sering-sering rukyah, Bu, ya. Nanti rukyahnya, air rukyahnya dicampur air garam. Ya. Jadi air rukyahnya dicampur air garam, kemudian disiramin depan rumah itu. Itu namanya kita sedang merukyah rumah itu. Ya, karena kalau sudah namanya mimpi binatang, ya, kecuali binatangnya binatang peliharaan ya kayak ayam, kucing, apalagi tuh. Ya itulah ayam kucing ya, itu masih bisa. Tapi kalau selain dari itu yang sifatnya buas, ular, naga, harimau, beruang, itu hati-hati. Artinya ada sesuatu itu. Mimpi dikasih emas, rezeki. Mimpi dikejar orang gila, banyakin selawat, banyakin istighfar. Itu berarti ada yang nggak beres. Ya. Dan saya ingin sampaikan ke teman-teman, ada satu mimpi yang boleh jadi teman-teman pernah rasakan, ini biasanya terjadi. Tapi ini yang namanya mimpi kan Allah yang ngatur, bukan kita. Ya. Mimpi rumah rubuh. Ya, mimpi rumah rubuh. Itu biasanya nyawa. Ya. Mimpi rumah rubuh. Mimpi lihat matahari sekitar jam 7, bagus. Ada cahaya. Apalagi mimpi ngeliat bulan, itu luar biasa. Apalagi bulannya ditelan, apalagi bulannya dipeluk, itu luar biasa itu. Ya. Mimpi naik tangga bagus. Ya banyak sih Bunda ya, banyak sekali ya. Ya. Mimpi suami beda agama berarti harus lebih dekat lagi sama Allah, ya. Aminaura, itu biasanya kita bakal dipermalukan, Bun. Aminaura, ya di Pacebok. Itu biasanya kalau kayak gitu dipermalukan kita. Ada orang yang ingin mempermalukan kita. Gusmiati Suman, kalau begitu Bun, biasanya ya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, cakep nih. Siapa ini? Cynthia Bella. Cakep, Bu. Itu mimpi orang semua itu. Cakep banget itu. Ya. Ya, mimpi melihat bulan itu luar biasa. Mimpi langit runtuh. Hati-hati ya, banyakin istighfar. Ya, apalagi kalau mimpi ngelihat rumah rubuh, kena angin puting beliung, itu biasanya nyawa itu, ya. Ya. Mimpi lihat pelangi itu banyakin selawat, kenapa? Karena sedang galau. Ya. Tapi kegalauannya itu nikmat ujungnya, kenapa? Pelangi itu indah. Nah, Ermiwati copot biasanya nyawa cuma orang jauh. Nyawa orang jauh. Tapi kalau seandainya rumah rubuh, kena puting beliung, itu biasanya nyawa orang dekat. Ya. Allah semua yang menentukan ya. Yulianti Uli, loki lolongan dale. Kau tuluki lolongan
bayi, ya, anak lolo, itu dale itu. Sudah ya, ini tadi pembahasannya poligami, sekarang pembahasannya mimpi. Masya Allah. Mimpi bisa bangun masjid, amin, diaminin aja. Ya, mimpi naik pesawat mau umroh tapi belum sampai Ustadz. Ya itu mah diaminin aja, insya Allah sampai nanti. Ya, ya. Banyakin istighfar yang mimpi gigi copot. Ya, ya. Ya makanya Bunda ini statement ya, statement closing statement saya. Makanya kalau bangun tidur ya banyakin istighfar sama syahadat. Ya, kalau kita mimpi buruk itu usahakan buru-buru syahadat. Ya agar Allah nolong kita. Dan tapi ini percaya apa nggak percaya ya, kita buang ke kiri langsung. Ya, tuh, gitu. Berludah ke kiri, tapi jangan berludah banyak, hanya isyarat saja. Tuh, buang sial gitu. Wih, banyak juga ya, 50.000 juga dapat ya, Masya Allah. Ya Allah. Naik haji mimpi bagus, Bu. Imam sholat berarti bakal jadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin. Ya. Mimpi kecelakaan, tergantung siapa yang kecelakaannya. Ya, itu ujian biasanya. Mimpi ditemuin almarhum Bapak Ustadz sering, berarti bapaknya minta didoain itu. Ibu Dela, ayah wae. Jangan mimpi hajat terkabul ibadah enggak. Nah, itu mah namanya bukan mimpi, Bu. Itu mah angan-angan. Ya, pengen lunas hutang miliaran, pengen lunas hutang ratusan jeti, tapi ibadah embung. Ya, itu mah angan-angan namanya. Yang ada semakin numpuk. Ya. Cukup ya saudara-saudaraku semua ya, cukup ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua ya. Hari ini sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat depan kita masih pakai tim Pondok Set Melomo YHI Tours ya. Insya Allah nanti kita akan live streaming pelepasan jamaah umroh kita yang akan berangkat di tanggal 23 ya. Insya Allah. Dan tanggal 23, 24. Dan insya Allah besok saya mohon izin, besok kita libur, tidak ada live streaming, baik itu di Pacebok maupun di TikTok, nggak ada live streamingnya ya. Ya mohon izin. Nanti ketemu lagi hari Senin. Hari Senin subuh dan hari Senin pagi. Baru kita ketemu lagi. Doakan saya sehat, walafiat, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, dan insya Allah Allah takdirkan kita mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Amin, amin. Tentunya apa yang saya jalani saat ini, ya, kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi saya, ini kepentingan kita bersama, kepentingan umat, ya. Mohon didoakan saya sehat, ayah bunda ya. Ya. Ayah bunda lihat aura saya, lihat muka saya, mungkin kelihatan, nggak bisa bohong saya. Kalau kondisi saya sedang tidak sehat, tapi bukan berarti sakit, bukan. Ya, kondisinya hanya sedang, ya biasalah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, maka doain sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan. Hutang-hutang antum semua terlunasi, rezekinya mengalir bagian air Zam-Zam, dan kita semua terhindar dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah. Amin. Ya. Makanya ibunda kalau kita berdoa, doanya jangan tanggung, minta, jangan hanya minta rezeki, tapi minta terhindar dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah juga, gitu ya. Ya. Syukran, terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.